Aku terjaga di tengah malam dengan rasa sakit yang luar biasa di perut. Aku pikir ini mungkin gara-gara aku salah makan. Jadi aku ke kamar mandi siap-siap muntah sebentar lagi. Tapi gak terjadi apa-apa. Aku 15 tahun dan gak mengalami menstruasi selama lebih dari 2 bulan. Jadi saat aku cerita ke ibuku mengenai sakit ini, dia bilang mungkin aku hamil. Aku kaget. Pertama, karena aku ini gak pernah punya cowok. Dan yang kedua, karena itu mustahil. Ya kan? Ini sangat mengganggu, karena aku suka sekali pergi ke pantai. Aku tinggal di perkampungan nelayan di Filipina. Dan biasanya tiap akhir pekan aku berenang. Tapi saat perutku mulai membesar, aku panik. Dan gak bisa berhenti berpikir bahwa mungkin saja aku ini benar-benar hamil. Nenekku memperhatikan perutku yang membesar dan bercerita padaku sebuah legenda di kampung kami bahwa jika kamu berenang saat menstruasi, kau akan diberkati oleh dewa ikan dan kemudian kamu akan hamil. Ia berkata semua orang tahu tentang legenda dewa ikan dan aku perlu lebih berhati-hati. Saat dia memberitahuku hal ini, aku hanya menatapnya dengan syok. Aku sebenarnya memang pergi berenang dengan temanku Jasmine sekali saat aku sedang menstruasi. Ya ampun. Dan aku ingat mengalami sakit perut seketika setelahnya. Gak mungkin. Aku berlari ke rumah Jasmine dan bilang aku ini hamil dan ayahnya adalah seekor ikan. Awalnya dia cuma ketawa. Lalu berkata neneknya juga cerita legenda ini sebelumnya. Dan itulah kenapa dia gak pernah berenang saat sedang menstruasi. Aku sangat jengkel padanya. Kenapa dia gak ngasih tahu aku? Dia tahu aku sedang menstruasi hari itu dan dia membiarkanku berenang. Aku gak hati-hati saat bercerita ke Jasmine dan ada satu cowok dari sekolahku yang gak sengaja mendengarku. Bisa kamu bayangkan betapa cepat rumor tersebar. Dan segera semua orang membicarakan bagaimana seekor ikan membuatku hamil. Ini membuatku terdengar seperti orang aneh. Dan orang-orang benar-benar mulai berdatangan ke rumah kami untuk mengecek apa legenda dewa ikan itu benar. Bahkan ada seorang wanita tua yang menunggu di luar pintu kami semalaman agar dia bisa jadi yang pertama melihatnya. Saat ku buka pintu, dia mengulurkan tangan memegang perutku, bilang itu akan menyembuhkan penglihatannya. Aku merasa gak enak padanya. Ku biarkan dia menyentuh perutku, walaupun aku merasa seperti orang gila. Sementara itu, seiring berjalannya hari, rasa sakit di perutku jadi makin parah. Jadi ibu membawaku menemui dokter setempat. Dia hampir jatuh dari kursinya saat ibu menjelaskan bahwa aku ini mungkin hamil karena ikan. Maaf, bagaimana? Katanya. Dia sama sekali gak terlihat terkesan dan memberitahu itu cuma cerita seorang istri tua gila dan sama sekali gak mungkin aku ini hamil dengan ikan. Lalu dia menyarankan aku pergi ke rumah sakit untuk menjalani beberapa tes. Jaga-jaga ada hal serius. Aku merasa sangat malu. Terang saja, aku gak hamil. Mana mungkin aku sebodoh ini percaya legenda itu. Namun di rumah sakit mereka melakukan USG di perutku. Dan aku bersumpah, aku lihat seekor ikan di perutku. Jantungku copot. Dokter sibuk berbicara dengan ibuku di ruangan lain. Sementara aku gak bisa berhenti memikirkan apa yang kulihat. Aku memelototi layar sepanjang waktu dan memang 100% benar ada ikan dalam tubuhku. Aku bahkan bisa lihat satu wajah. Aku merasa gak enak badan. Ku ambil HP-ku dan mengirim pesan ke Jasmine dan memberitahunya ada ikan tumbuh dalam diriku. Ku bilang padanya mungkin ada ikan kecil yang berenang ke dalam tubuhku di hari kami berenang. Atau mungkin sebutir telur ikan entah bagaimana masuk ke diriku dan kini bertumbuh. Dia memintaku membawa hasil scan sebagai bukti karena dia gak percaya padaku. Sekarang aku benar-benar panik. Ini serius. Aku gak berkata sepatah kata pun ke ibuku di perjalanan pulang. Kuceritakan apa yang kulihat dan ia melihatku benar-benar kebingungan. Lalu bilang gak ada ikan di dalam tubuhku dan menyuruhku tenang. Lalu berkata kami akan bicarakan ini baik-baik di rumah. Sesampainya kami di rumah, Jasmine sudah menungguku. Lalu kami menuju ke kamarku. Kutunjukkan padanya hasil cetak pemindaian USG yang kucuri dari rekam medis di tas ibuku. Dan dia terkesiap. Kamu ini beneran punya ikan yang tumbuh dalam tubuhmu, katanya. Aku ingin menangis. Jadi ini bukan hanya khayalanku. Ini nyata. Setelah panik beberapa saat, ibu meminta Jasmine pulang agar kami bisa bicara sebagai keluarga. Kami berdua duduk, lalu ibu menjelaskan, walau itu tampak seperti seekor ikan dalam tubuhku, ternyata itu adalah kista ovarium. Sekarang bagiku, kista artinya hal buruk.
Aku mulai menangis, membayangkan aku terkena kanker atau semacamnya. Tapi ibu meyakinkan aku akan baik-baik saja. Aku kini rutin check up untuk memastikan kista itu nggak menyebabkan kerusakan permanen. Dan semoga kami segera bisa mengumpulkan cukup uang supaya aku bisa operasi untuk mengangkat kista itu seluruhnya. Tapi aku masih terlihat seperti sedang hamil karena kista itu cukup besar. Jadi perutku kelihatan sangat bengkak. Agak lucu juga sih sebenarnya. Aku sekarang semacam jadi artis di kampungku. Orang-orang memanggilku gadis yang hamil dengan seekor ikan. Dan masih ada sembarang orang yang muncul di pintu rumahku ingin melihat pindaian USG si ikan. Di satu sisi ini bagus karena ada orang yang bersedia membantu dan memberi kami uang. Jadi aku bisa menabung untuk operasi. Semoga saja penyakit ini segera diangkat dan aku bisa kembali jadi remaja normal.